Wah, luar biasa banget. Itu sampai tim saya yang itu awalnya 45 itu tim marketing aja semua. Itu hanya tersisa 15 orang. Jadi nggak hanya berkurang ini ya, tapi langsung bedol desa. Bedol desa, bener. Istri saya itu jalan ke pinggir kapal dan itu mau lompat, Mas. Serius? Yes, aku ngejar. Nak pegang. Langsung tak rangkul. Dia itu udah mau lompat gini loh, Mas, udah naik tangga gini. Intinya udah kosong lah ya. Udah kosong dia, dan masa di kelas dengan pakai jas, masih kelas 1 SMA, percaya dirinya tinggi. Jadi itu ada yang mencaci, membuli, enggak, closingnya banyak. Enggak ngurus, enggak penting, ada sing kasihan kamu, enggak mau diajak sukses. Terus sampai pada titik 3 bulan, 4 bulan tuh kok hidupku kok tenang-tenang gini aja, nggak ada tantangan, kayak gitu. Aku tak nyari susah gitu. Enggak, saya nggak ada pikiran nyari susah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cerah sekali ya. Ini terasa paparan sinar mataharinya, dan alhamdulillah untuk para pemirsa, para penonton channel YouTube Pecah Telur semua, kita ketemu lagi di segmen acara Pencari Nafkah dari channel YouTube Pecah Telur. Jadi untuk yang mungkin baru ketemu dari video ini, ada banyak segmen konten di Pecah Telur channel ya. Ada cerita usaha, ada para perintis, ada pencari nafkah, dan ada banyak segmen yang lain. Jadi jelajahi di channel YouTube ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video-video yang ada di channel YouTube Pecah Telur. Bantu kami, ayo kita bersama tumbuh dan bantu kami untuk mencapai 1 juta subscriber. Amin, Allahumma amin. Dan alhamdulillah ini luar biasa, spesial sekali untuk narasumber kita di hari ini ya. Sebuah nama yang sering-sering disebut ketika ada konten viral, yaitu Ahmad Fikri Arifiz Zaman. Yeay. Gimana bro? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik? Baik, alhamdulillah. Pernikahan bahagia? Alhamdulillah. Kecil-kecil jadi manten ini ya. Alhamdulillah ya. Pandemi malah dapat berkah ya. Alhamdulillah, sangat-sangat dapat berkah itu pandemi. Omset meroket ya. Ya, kita lagi syuting ini putar-putar di salah satu tempat ikonik di Kediri ya. Ya, ini itu Simpang 5 Gumul. Ya, saya sempat kaget ini tadi. Loh, ini berangkat dari Jawa Timur tadi kok nyampe Perancis ini. Pride of Kediri ya. Aktivitas apa saat ini? Aktivitas alhamdulillah hari ini sekarang lagi ada satu usaha, yaitu kita bergerak di bidang frozen food, makanan dan minuman, yaitu di perusahaan Kila Food, sama salah satu sekarang diamanahi menjadi ketua TDA Kediri. Wah, siap ketua ya. Jadi di tahun 2023 ini dapat amanah untuk menjadi pelayan istilahnya ya, kalau di komunitas TDA, yaitu ketua TDA Kediri. Kita kenal cukup lama ya. Kita ketemu tahun berapa? 2016. 2016. Berapa tahun tuh? Momen apa itu ya? Ketika ada TDA di Malang kalau nggak salah saat itu. Ada event ya? Ada event TDA di Malang, terus saya silaturahim. Fikri muda loh. Kalau sekarang usia berapa ya? Sekarang usia 24 menuju 25. 24 menuju 25 ya. Jadi sebenarnya masih usia-usia galau dan labil ya. Ya, makanya ketika dulu ketemu sampean tuh sama Mas Nanang itu, saya dibilangin nikah. Lah usia masih 18 tahun suruh nikah. Masih 18 ya. Masih 18 tahun disuruh nikah. Pusing nanti orang tua saya. Iya. Ini hidup belum utuh. Mau buru-buru melengkapkan separuh agama ini. Oh ya, lupa, ini saya kan harus pakai kacamata dulu ini. Oh iya. Set ya. Menambah
Iya. Lebih muda. Oke, Mas Fikri, berarti sekarang usia di 24 menuju 25 ya, barusan menikah beberapa tahun yang lalu, umur Ya, menikah usia 21 menuju 22. 21 menuju 22. Ini atas provokasi Mas Nanang tadi atau dari kesadaran diri? Yang satu otomatis karena keinginan, jadi kesadaran. Jadi saya itu merasa ketika di usia 21 tahun itu benar-benar sama Allah itu dikasih nikmat. Mulai saya dulu doa pengen punya uang yang menurut saya banyak, sama Allah itu dikasih. Saya pengen punya gudang, sama Allah dikasih yang nominalnya juga luar biasa. Terus saya pengen punya pabrik, sama Allah dikasih. Jadi banyak sesuatu yang sama Allah itu dikasih, sampai di titik kok saya merasa mau curhat ke orang tua itu nggak enak. Terus mau ngobrol sama orang tua itu sekedar ngobrol, cuman kalau mau curhat lebih intim itu kayaknya ada rasa sungkan, nggak ada temen yang benar-benar bisa diajak curhat internal, lebih dalam lah. Akhirnya disitulah mulai muncul ingin, yaitu menikah. Tapi ada cerita lucu juga, Mas Faisal. Jadi saya baru, ya ini entah ini saya saja atau hanya tentang circle saya, teman-teman saya. Jadi apa namanya, kalau orang bilang kalau kamu nanti mau menikah, ujiannya itu banyak. Mau menikah. Ketika kamu mau menikah, ujianmu itu banyak gitu. Mulai dari banyak hal, mulai dari orang tua kah, atau mulai dari bisnismu, atau mulai dari teman-temanmu, atau mungkin dari pasangan yang hampir menikah tapi saling tidak percaya gitu. Wah, masa aku menikah sih umur semini lah, kayak gitu. Itu yang saya alami sendiri dan benar-benar terjadi. Jadi ketika saya udah memutuskan Bismillah ya Allah saya ingin nikah gitu, itu ujian di perusahaan itu luar biasa. Ujian di perusahaan saya itu luar biasa, besarnya sangat-sangat besar saat itu, sampai pada titik perusahaan saya itu mengalami loss akhirnya banyak. Jadi mau nikah malah kena badai. Bener, menikah malah kena badai, dan itu menurut saya badai yang sangat besar karena wah luar biasa banget itu. Sampai tim saya yang itu awalnya 45 itu tim marketing aja semua, itu hanya tersisa 15 orang. Jadi nggak hanya berkurang ini ya, tapi langsung bedol desa. Bener. Jadi sesuatu yang nggak masuk akal. Tiba-tiba saya kan jualannya di marketplace Mas ya, di Shopee, Tokopedia, Lazada saat itu. Online berarti ini ya? Di online itu. Tiba-tiba itu kok ketika pagi saya buka, habis saya malam itu memutuskan Bismillah ya saya nikah, selisih 2 hari itu. Pas ketika pagi saya kan aktivitas habis sholat subuh gitu kan, mesti buka laptop terus ngecek kemarin yang dikerjakan teman-teman. Itu saya buka kok toko-toko itu pada keblokir. Oh, jadi tokonya banyak ya ini, tokonya supaya banyak. Teman-teman punya gambaran ini. Jadi bukan cuma satu ditunggu. Enggak hanya satu, enggak. Okay. Jadi satu orang itu minimal punya 10 toko di Tokopedia, 10 toko di Shopee, dan 10 toko di Lazada. Mereknya sama? Mereknya beda-beda. Nama tokonya beda-beda semua. Nama tokonya beda-beda supaya punya gambaran ini ya. Benar, beda. Namanya toko beda-beda semua. Dan yang dijual juga beda-beda semua. Karena waktu itu kan sistem saya kan dropship. Dropshipper. Jadi barangnya itu macam-macam, dan supplier kita itu banyak sekali saat itu. Yang lagi laris-laris. Yang lagi laris-laris itu kita punya database-nya semua. Lah ketika itu saya buka kok ini biasanya ada minimal penjualan 3 atau mungkin 6 per toko gitu kan. Ini kok 0 semua, satu orang. Tak buka ke CS yang selanjutnya. Kebanyakan, dan ternyata dari pihak marketplace itu toko kita tiba-tiba diblokir sepihak. Dan di dalam kan itu ada uangnya. Otomatis kita kan saldonya ngunci. Itu dan kita harus komplain dulu. Sedangkan kita harus pakai KTP. Sedangkan kita daftar KTP-nya siapa gitu lupa. Seadanya. Mulai dari mbah, nenek, semuanya yang bisa dipakai saat itu. Nah, dari situlah terjadi kendala. Uang yang berhenti saat itu saya masih ingat sangat-sangat besar. Jadi ketika itu nyesek banget. Wah, nyesek banget. Jadi yang biasanya teman-teman itu masuk happy, terus ada yang dikerjakan kan gitu. Terus tiba-tiba itu bingung mau ngerjain apa. Jadi sampai dicubit sendiri pipinya.
Ngimpi nggak sih ini gitu ya? Jadi itu pengalaman hal luar biasa. Jadi di situ akhirnya teman-teman itu tak suruh baca Quran saat itu. Jadi wes gini aja. Jadi kamu nggak ada kerjaan kan? Karena ini juga jam kerja kamu dari jam 8 sampai jam 5. Ya udah gini aja, kamu sholat duha, kamu baca Al-Baqarah aja. Jadi teman-teman suruh baca Quran aja. Nah, sambil saya nyarikan solusi. Nah, dari situ ternyata juga nggak temu solusinya. Saya kira habis baca Quran tuh ketemu solusinya. Kali-kali ketemu di halaman berapa gitu ya. Saya kira gitu. Siapa tahu ketemu kan gitu, ketika baca ada insight, oh gini solusinya. Ternyata sama aja. Akhirnya di bulan keempat kita infokan ke teman-teman itu, silahkan kalau mau cari perusahaan lain gitu. Kita kasih kesempatan 1 bulan ya kan, dan dari 1 bulan itu teman-teman masih ada dapat gaji, cuman ya ada kesempatan untuk mencari perusahaan lain. Karena kalau kalau dipaksakan juga jadi nggak kuat juga. Kalau uangnya kuat nggak apa-apa dipaksakan, kalau nggak kuat juga wah berat juga di situ. Akhirnya karena 3 bulan kita udah memaksakan untuk backup semua. Dari situ akhirnya teman-teman mulailah cari pekerjaan lain. Dari situlah saya mulai impian tetap untuk pengen nikah itu tetap ada. Jadi dari situ akhirnya saya mulailah kalau bahasa saya meriset, menyaring ya kan, mana kira-kira jodoh yang baik kan gitu, jodoh yang baik. Akhirnya ketemulah beberapa kan. Nah dari situlah saya pendekatan sampai pada titik akhirnya si cewek ini yang pertama itu dia bilang, oh ya nggak apa-apa sama ibu itu untuk cuti dulu terus untuk nikah gitu. Setelah itu wah ini kan udah momennya, oke, dianya mau kan gitu. Langkah yang kedua tinggal ke orang tuanya. Kalau lebih tingkat tinggi. Lebih tingkat tinggi. Jadi kita ke orang tuanya. Sebelum datang ke orang tuanya saya ajak makan. Pasti itu selalu ajak makan. Terus ketika itu saya ngomong, hari ini kan makannya ini kan pakai ayam. Makannya pakai ayam. Kira-kira nanti mengarah kemana ini? Kira-kira nanti kalau kita menikah ya kan, kita makannya pakai nasi sama tempe, keberatan ya. Romantis sekali. Saya bicaranya gitu. Ya nggak apa-apa, oke, nggak apa-apa, oke. Oke, dia masih mau menerima saya. Dan saya sampaikan hari ini saya lagi mempunyai hutang yang nominalnya juga nggak kecil. Yaitu kecil-kecil punya hutang. Sekitar hampir 0,5 miliar. Saya bilang gitu. Ya otomatis perempuan kalau nggak pernah bergelut di bisnis, dia tiba-tiba tahu pasangannya punya hutang segitu kan shock. Gitu. Nggak kebayang itu. Nggak kebayang, dikiranya wah saya nikah dengan pengusaha kan gitu. Kalau dari nol mah masih oke. Dari nol masih oke. Ini min. Nah dari situ lah kebanyakan 7 perempuan tuh nolak saya dan itu shock mas, nggak mau nerima. Jadi nggak apa-apa. Terus pulang gitu kan, nggak apa-apa. Terus telepon, mas mohon maaf sama ibu ternyata nggak boleh untuk cuti, disuruh lanjut kuliah. Dan itu saya bukan hanya 1 perempuan ditolak, yaitu 7 perempuan. Dan mereka yang masuk akal, rasional, realistis sih sebenarnya. Benar. ya pikirnya aja nggak normal ini. Ngajak susah, kita nyari hidup nyari enak mas. Terus nah, sampai akhirnya saya sampai gini. Saya itu juga nggak jelek-jelek banget. Saya itu membandingkan teman-teman saya yang di situ dia itu juga nggak biasa, nggak tampan-tampan banget, tapi kok bisa nikah. Saya sampai dengan ada santainya gitu. Dengan sampai minder gitu mas. Apa saya itu belum boleh nikah muda gitu. Sampai pada titik akhirnya saya itu kan punya tim banyak. Dan dari beberapa tim 15 ini kan ada yang perempuan, ada yang laki-laki kan. Dan sampai saya akhirnya sortir. Kemana ini arahnya ini? Satu ini kok dibilang baik-baik, dibilang soleh juga soleh, ya kan? Terus dibilang kerjaan, setiap saya kasih kerjaan kok cepet selesai, ya kan? Tekun, ya kan? Dari situ akhirnya wah masuk ini. Kayaknya saya nyarinya terlalu jauh selama ini gitu ya. Ternyata orangnya ada di dekat saya mungkin. Dari situlah saya masuk, saya pendekatan, dan di situ saya sampaikan. Sampaikannya bukan saya. Saya tanya, Dek, saya mau tanya gitu. Ya mas gimana?
seumpama ada seseorang yang mendatangi kamu. Ini ya kata kan? kuncinya, seumpama. Jadi kalau ketolak itu nggak malunya nggak malu-malu amat. Terus. Seumpama ada seseorang mendatangi sampean dan dia tiba-tiba ngajak nikah sampean. Sesuai keinginan sampean nggak pengen pacaran, ya kan? Sampean inginnya kalau dia serius datang ke orang tuanya, ya kan? Sesuai apa yang kamu impikan, ya kan? Nah, dia mendatangi sampean, tapi laki-laki tersebut mempunyai masalah yang mungkin belum tentu kamu menerima. Apa masalahnya, Mas? Gitu. Dia mempunyai hutang yang hutangnya itu besar, yaitu hampir 500 miliar. Kalau saya pribadi, saya sendiri kan juga terlahir dari hidup yang juga tidak langsung mudah gitu. Jadi dari proses, Mas. Kalau rezeki itu titipan, hutang pun juga titipan. Wah, kok jawabannya bikin hati adem gini. Kalaupun emang rezekinya sekarang masih dititipin hutang, ya dijalanin berdua. Wah, asik ini makin jawabannya. Makin dari itulah, makin sering saya kasih tugas. Dek, tolong kesini, kerjakan ini, harus selesai hari ini. Ya, kayak gitu. Sama satu tim saya itu, yang tangan kanan saya itu, yang si laki-laki Mas Ongki itu, Mas Ong, keluar dulu. Itu masih ingat saya masih ingat nih. Saya masih ingat banget itu. Wah, masa itu. Jam berapa sih? Jam berapa pasti masih? Itu habis sisa. Masya Allah. Mas Ong, keluar dulu, bentar. Siap, Mas, siap. Kondisikan lah di situ. Saya ada sesuatu yang mau saya sampaikan gitu. Saya bilang gitu, terus ini buat sampean. Bunga, ya kan? Loh, ini apa, Mas? Ya, saya ada itikat baik ingin melamar sampean. Loh, kenapa kok saya? Kan gitu, nggak pernah ada basa-basi, tiba-tiba kenapa kok saya? Nah, disitulah saya menjelaskan dengan argumen sales. Betul. Bagaimana bisa membeli kan? Skill penting ini, skill negosiasi ya. Disitulah akhirnya, sampai akhirnya dia memutuskan, saya nggak bisa memutuskan sekarang, Mas. Langsung ke orang tua saya aja. Ya udah, sekarang ke orang tua sampean. Jam 8 malam. Berangkat. Mas Ong, gini kondisinya kendaraan, oke, berangkat. Pakai lama ya. Dari situ langsung ketemu. Dan ini untuk teman-teman semua juga, itu mental itu penting ternyata, mentalitas itu. Keberanian itu penting. Dan saat itu true story loh ya, true story. Ngelamar saya nggak di rumahnya, Mas, tapi di warung. Jadi bapaknya gini aja deh. Kalau di rumah kan itu lebih ke formal. Nanti orang tua saya tak ajak ke rumah juga. Cuman ini kan saya belum tahu orang tua kamu menerima saya dan tidak. Saya udah ke rumah kamu ajak orang tua, ternyata orang tua kamu nggak setuju dengan saya. Karena serba cepatnya tadi ya. Benar. Saya takut nanti orang tua saya kecewa, malah saya nanti diputus jadi anak. Ini bikin kecewa orang tua. Perlu strategi lah ya. Dari situlah akhirnya bapaknya, Pak, di mana teng mundi gitu. Akhirnya, oh di rumah Nduk, pilih Nduk. Ya akhirnya diajaklah makan. Saya itu masuk untuk kesempatan ngomong itu nunggu 1 jam. Jam 9 saya masih ngomong. Nyari momen yang tepat. Ngasih momen yang tepat itu. Akhirnya masuk, Pak, ngapunten nih, ini saya mau menyampaikan bahwa saya ingin melamar anak jenengan gitu. Saya bilang, loh, Mas, ngelamar kok di sini? Ngelamar di rumah. Ini untuk pembukaannya dulu, Pak. Jadi kalau emang nanti diterima, saya akan ngajak kedua orang tua saya untuk ke rumah Bapak gitu. Akhirnya, ke rumah aja, nanti didiskusikan di rumah. Nah, ya dari situlah, wah ini kok lampu hijau, nggak langsung nolak. Terus kemudian dari pasca pertemuan di warung ini, prosesnya kan otomatis kedua orang tua saya kan broken home, Mas. Kedua orang tua saya kan broken home. Dan sampai ikut ke? Saya ikut keduanya. Oh, ikut keduanya. Ikut bapak dan juga ibu. Jadi enak lah ya. Sangunya double ya. Kan dilihat selalu ada sisi baik dari setiap ada. Terus. Jadi apa namanya? Akhirnya dari situ saya kan nginfo ke ibu dulu. Ibu ya. Otomatis ke biasanya ibu dulu. Lebih dekat ke ibu biasanya. Saya nginfo ke ibu. Ibu itu langsung nolak, Mas. Ibu langsung nolak. Why? Enggak, kamu tuh masih muda kok udah nikah gini gitu. Saya udah pengen nikah, Bu, dan saya
masalah biaya nanti gedung dan sebagainya nggak usah nanggung intinya gitu sampean. Bukan itu masalahnya. Ya, bukan itu masalahnya, bener itu yang disampaikan. Bukan itu masalahnya. Sotoy kamu. Terus. Itu akhirnya saling memperjuangkan. Saya memperjuangkan bagaimana argumen melawan argumen. Di situ dan sampai pada titik orang tua tetap tidak setuju. Deadlock. Tetap tidak setuju. Oke lah. Akhirnya saya ke abah saya. Ya. Ke abah saya. Tapi satu kota ini ya? Satu kota. Saya ke abah dan abah mensupport. Wes gak apa-apa daripada kamu nanti zina, kalau kamu udah nggak kuat, ya udah kamu nikah aja. Kapan mau nikah? Kapan ke orang tuanya? Gitu. Iya. Sat-sat ya lebih ya. Kalau apa udah minggu depan, Bah. Lah akhirnya minggu depan langsung lah ke orang tuanya. Dan di situ saya ngomong lagi ke ibu ini mau ngelamar, gini-gini, ayo Bu ikut, saya minta tolong, gini-gini. Ibu tetap nggak mau saya ini. Wah, ya ibu itu nggak ngasih alasan yang detail kenapa nggak setuju, kenapa nggak mau, tapi intinya nggak boleh nikah. Pokoknya gitu. Pokoknya nggak boleh nikah. Gitu. Lah, terus dari situ, kenapa ini ibu? Sampai akhirnya, karena ya namanya orang Brogendum itu kan, abah, gak usah dengerin ibumu, ayo jalan aja, nikah kok gak oleh. Lah otomatis kan saya ada bimbang gitu sebagai anak. Bingung pora. Ini manut abah atau manut ibu tentang ibu dan nanti dua-duanya kita sayangi kan? Dua-duanya kita sayang, kita hormati. Bingung juga ini saya. Udah nggak apa-apa, kamu itu melengkapi setengah agamamu. Wes nggak apa-apa, ayo antar. Mana abah? Nanti kalau ibu nggak ikut, ini masih ada ibu. Wah, ibu dari istri apa? Gitu. Akhirnya dari itu bener juga. Oh ya udah berangkat minggu depannya. Dari situ akhirnya nikah di KUA. Sampai pada akhirnya deal nikah, orang tua ya bilang setuju ya enggak, dibilang enggak setuju 100% juga enggak. Cuman mendoakan. Gitu. Nah itu punya anak, Mas. 1 tahun pernikahan tuh punya anak. Gaspol berarti ya? Iya, 2 bulan setelah nikah itu punya anak. Masya Allah. Saya terus faktornya kebelet aja sebelumnya. Usia 22 ke 23 itu sini. Iya. Usia masih muda kok udah jadi bapak. Gitu. Akhirnya dari situ namanya juga masih awal-awal punya anak pertama, rumah tangga. Saya mau mandiin takut, Mas. Mau mandiin takut. Di situ Lebaran, sebelum Lebaran itu anak saya nangis, Mas. Dan itu mulai dari habis sholat tarawih sampai sahur, Mas. Rewel intinya. Rewel. Dan itu ditidurkan nggak mau. Mintanya digendong sampai tangan itu terasa waduh. Keju kalau orang Jawa bilang. Bener kalau bahasa orang Jawa keju. Apalagi istri itu kan kakinya bengkak juga. Wah, otomatis kan saya sendiri yang gendong. Dari situ. Tapi di hari kedua itu mukanya udah mulai berubah. Jadi mulai lebih ke biru-biruan gitu. Otomatis semu-semu gitu ya. Udah semu-semu. Saya kira kan namanya juga anak muda, nggak pernah punya bayi, nggak pernah punya anak. Kita kan juga nggak tahu. Fine aja lah. Rewel aja ini. Ya rewel aja katanya orang kalau mungkin saat itu dikasih susu selesai. Ya udah bundanya tak suruh ngasih susu terus kan gitu. Susunya bundanya itu akhirnya dikasih terus. Kok masih tetap sampai akhirnya ada tetangga itu kan nengok terus. Loh, ini kok biru? Coba bawa ke rumah sakit gitu. Otomatis kan kita juga ikut panik. Yang ngomong itu kan panik keadaannya. Kita ya tambah panik sebagai orang tua juga. Orang tua cupu ini. Model apa orang tua ini? Ini pengalaman nol butul tenan ini. Dari situ akhirnya di hari ketiga kita bawa ke rumah sakit. Dari situ akhirnya itu nunggu antri sampai pada akhirnya baru diputuskan langsung kayak diagnosanya itu keluar, wah ini jantung gitu. Loh jantung gitu. Ini dibawa ke Gambiran. Rumah sakit yang lebih besar ya. Lebih besar. Akhirnya dibawalah ke Gambiran. Dibawa ke Gambiran itu penanganannya lama, Mas. Lama banget. Terus ini harus dibawa ke Surabaya. Jadi masalahnya lebih serius ya. Lebih serius. Jadi dibawa ke Surabaya atau Malang kan gitu. Paling dekat, paling cepet ya Surabaya. Karena ada jalur tol ya. Karena ada jalur tol gitu. Terus tapi ini kan lagi Covid-nya tinggi-tingginya, jadi orang itu keluar kota nggak boleh. Kebayang situasinya. Keluar kota nggak boleh saat itu.
bahkan lebaran saja di rumah kan lah. Itu kita panik, kita bingung juga. Coba aja di Gambiran, siapa tahu nanti juga bisa gini. Jadi banyak informasi yang harus dibawa ke Surabaya nih, satunya tetap di Gambiran. Panik, simpang siur juga. Ya, jadi nggak jelas ini harus yang mana gitu. Terus di sisi lain ekonomi itu juga orang tua kan punya hutang. Ya, saya juga tahu dia harus nombok ke bank itu setiap bulannya berapa, itu lumayan besar. Jadi, ada beban juga. Ada beban juga. Jadi kalau biasanya mau ngeluh atau curhat ke orang tua, mau minta tolong itu juga nggak enak gitu. Akhirnya ya udahlah, coba ditangani di Gambiran. Nah, sampai di Gambiran ternyata nggak selamat, meninggal Mas. Akhirnya dari situ mungkin dokternya itu dokter jantung tuh bicaranya gini, nggak tahu antara itu menyenangkan hati atau emang fakta, saya kurang tahu. Bilangnya gini, ini katup jantungnya nggak ada. Jadi katup jantung tuh antara mensortir antara darah kotor dan darah bersih. Katup jantungnya nggak ada. Harusnya kalau seseorang nggak ada katup jantungnya, dia itu nggak bisa bertahan 1 kali 24 jam. Sejak lahir ya? Sejak lahir. Bahkan itu pun harus di inkubator. Harus pakai alat agar tetap bertahan 1 kali 24 jam. Anak sampean ini luar biasa. Ini mukjizat Mas, bisa sampai dibawa di rumah dalam waktu sampai 1 bulan. Ini proses yang akhirnya panjang dari kehidupan saya. Istri itu depresi Mas. Pasti bebannya luar biasa. Bebannya, jadi sampai pada titik saya itu ke Bali kan. Di Bali kan naik kapal tuh. Orang tua di depan sama apa itu di depan sama istrinya. Ini apa, liburan kan? Ke rumah orang nenek, ke rumah nenek. Kalau apa kan aslinya Bali. Keluarga di sana. Keluarga kan Bali, keluarga dari apa? Perjalanan ke sana. Perjalanan ke sana waktu lebaran kan itu. Sambil refreshing untuk si istri juga. Istri saya itu jalan ke pinggir kapal dan itu mau lompat Mas. Serius? Aku ngejar. Nak pegang. Langsung tak rangkul. Dia itu udah mau lompat gini loh Mas, udah naik tangga gini. Intinya udah kosong lah ya. Kosong dia, dan Akila ya gitu. Jadi dia ngelihatnya anaknya itu di depan dia lah, padahal itu depan tuh laut gitu. Ya Allah gitu. Dia itu ya siapa gitu. Jadi begitu besar jadi di situ ya Allah gitu. Dan sembuhnya saya masih ingat, kalau mungkin saya masih ingat ketika kita perjalanan ada TDA Camp ke Pemalang. Itu sembuhnya. Itu ya. Itu yang sembuhnya. Kita konvoi itu ya. Ya, itu konvoi itu, dan itu pertama kali orang tua saya menerima hadirnya istri saya. Dan sebelumnya itu kalau bahasanya kalau istri saya cium tangan orang tua saya mesti nggak mau. Kayak ditepis gitu ya. Jadi disitulah, karena istri saya itu hamil, positif hamil itu. Setelah positif hamil itu depresi itu hilang Mas. Sekejap hilang, rambut langsung kan. Jadi sudah nggak pernah. Hampir setahun. Jadi luar biasa. Jadi di situ saya berdoa Mas, tiap malam doa nangis gitu toh. Dan dari situlah sampai detik sekarang orang tua saya itu kalau apa-apa, Duk, saya pengen beli ini toh, ke istri. Dan istri itu nggak ada ceritanya enggak gitu. Nggih bu, ada uang nggak ada uang, nggih bu, siap. Itu dan saya tapi Allah Akbar, itulah namanya bahwa rezeki itu bukan hanya untuk kita. Itu ya mungkin orang tua kita yang dulu bisnisnya besar terus tiba-tiba meredup, ya mungkin Allah itu titipkan rezeki ke kita juga. Dilewatkan ya. Dilewatkan kita. Kadang kita aja mungkin sadar tidak sadar kan di situ. Menarik ya. Artinya ini sisi yang belum saya tahu kan, karena kan kita cukup intens kan dulu di usia jomblomu kan, jadi sasaran bully ini sebenarnya. Jadi kalau berani muncul ya, posting apa aja sudah tak komen, udah cepet nikah gitu loh ya. Tapi terkait dengan tantangan dalam hidup, saya respect banget. Kenapa? Karena Fikri ini kan memulai banyak hal itu lebih awal dari orang-orang di usia sebayanya. Boleh sedikit cerita dong tentang tantangan kehidupan yang justru biasanya orang kan Sweet 17 ya. Perayaan kan biasanya Sweet 17. Nah, ini kayaknya Fikri ini setahu saya, biar cerita sendiri nanti ya. Ini kan pahit 17. Boleh cerita dong, Bro? Oke, jadi saya masih ingat itu 17 tahun kan teman-teman saya itu pas 17 tahun.
Iya, pas 17 tahun. Jadi teman-teman saya itu pasti ulang tahun, merayakan kemana kan gitu. Dan ketika itu saya juga gitu rencana. Jadi ketika wah ini bentar lagi 17, saya mau ngajak teman-teman saya satu kelas ini untuk nginep di Malang kan gitu. Malang itu kalau bagian anak SMA dulu itu luar biasa destinasi utama lah, istimewa kalau dari Kediri itu. Kita nginep di villanya itu kan. Nah, ketika itu bisnis yang saya jalankan itu tiba-tiba 17 tahun bisnis apa dulu nih bro? Oh iya 17 tahun bro? Ya ayolah 17 tahun saya SMA kelas 2. Saya mulai usaha itu usia 15 tahun mas. 15 tahun. Saya anak motor kan, anak racing gitu, anak motor yang hidupnya itu selalu meresahkan masyarakat. Oke, bagus lah kalau ngaku dari awal gini bagus lah, nggak perlu saya perdalam terus. Nanti kalau orang naik motor langsung, apa ya kan gitu, emak-emak itu, meresahkan masyarakat ini. Jelas ini. Nah, dari situlah apa namanya, usia 15 tahun saya ngeliat kok teman-teman saya beli motor di sana, palik saya itu jualan motor. Nah, saya nego, saya dapat 500.000 ketika satu motor terjual. Oh, jadi McLaren ya ini ya. McLaren jasa perantara penjualan. Dari situlah saya juga nggak tahu kenapa mulut saya ini kok fasih banget ketika itu. Mas, jangan pergi di sana, mahal di sana gitu bahasanya. Bahasa Jawanya lamis ya. Akhirnya teman-teman saya itu beberapa pindah ke saya beli motor. Beli motor ya Fikri aja murah gitu. Karena usianya juga waktu itu pingin-pinginnya punya motor kan. Pinginnya punya motor. Nah, dari situlah akhirnya saya di situ. Terus 1 bulan nggak ada orang yang beli motor, otomatis kan nggak dapat penghasilan. 2 bulan, 3 bulan, sampai akhirnya saya naik SMA. Itu kan masih SMP itu. Iya, SMP 15 tahun. Akhirnya naik SMA, kelas 1 SMA, teman saya itu nawarin MLM. Jadi saya itu habis dibelikan laptop, ya kan, sama orang tua saya. Terus apa kui gitu. Saya minta di orang tua. Di MLM kan dijelaskan nanti potensinya 1 tahun kamu bisa menghasilkan 756 juta. Kan financial freedom. Financial freedom. Saya berpikir, wah saya punya 756 juta dalam 1 tahun saya kelas 1 2 SMA. Saya kuasai dunia. Akhirnya saya ngomong ke orang tua. Orang tua, nggak usah, fokus sekolah aja. Masih kecil kok, ada bisnis apa itu? Gak jelas tuh, gak penting. Sekolah aja, gitu orang tua. Ini dilarang sama orang tua. Tapi posisi kan udah kadung terbrainwash ya. Agak brainwash. Wah, gak bisa. Terus itu teman saya bilang, tenang, ada solusinya. Solusinya gimana? UGD. Apa itu UGD? Utang gade dol. Wah, bener juga. Bisa utang? Gak bisa. Kalau gitu laptopnya digedekan. Kalau nggak bisa digedekan, dol. Oke, akhirnya saya dengan keberanian semakin kamu memperjuangkan, semakin cepat sukses kamu. Wah, gitu kata-katanya. Saya makin tertantang ketika di situ. Akhirnya saya gadekan laptop itu. Ya, gadekan 1,5 juta, karena kan barunya 3,5 juta lebih gitu. Gadekan 1,5 juta. Lah terus sisanya saya minjem teman saya 200. Emang butuh modal berapa? 1,7. 1,7 untuk apa? Starter pack-nya ini. Ya, untuk ambil yang paling besar. Kan ada yang 500.000, 1.200.000, ada yang 1,7. Supaya lebih maksimal ini potensi supaya profitnya. Supaya lebih maksimal keuntungannya. Akhirnya itu saya ambil itu, ambillah. Masuk kan? Ya, gak ngawur memang anak ini terus. Saya itu total mas, apapun saya kalau dapat tanggung jawab, amanah, total. Jadi memang berusaha semaksimal mungkin. Saking totalnya diri saya di MLM ini, sampai-sampai saya itu tidak naik kelas. Jadi padahal sebenarnya nggak bodoh-bodoh amat ya. Nggak bodoh-bodoh amat. Cuman salah jalan aja. Yang kelas berapa? Yang kelas 2? Kelas 1. Yang kelas 1 nah. Dan di 1 tahun itu saya nggak naik mas. Karena 3 hari sekolah, 3 hari bolos. Dan itu setiap minggu saya yang absen, minta tolong teman saya suruh ngabsenin kan gitu, nggak pernah di kelas. Karena saya itu presentasi ke kelas 2, kelas 3, kelas 1, setiap kelas tak presentasi mas. Halo, selamat pagi teman-teman, apa kabar gitu. Saya minta waktunya 30 menit. Saman pengen sukses,
pengen berhasil, pengen meringankan beban orang tua ya. Bisa itu bayangkan ya. Masa di kelas dengan pakai jas masih kelas 1 SMA, percaya dirinya tinggi. Ya. Jadi itu ada yang mencaci, membuli, enggak closingnya banyak. Enggak ngurus, enggak penting. Ada sing kasihan kamu enggak mau diajak sukses. Disawat sama banyak lah, itu yang lika-likunya. Ya. Wah, ini nggak market saya, ini anak-anak SMA ngerogol ini. Saya dari situlah makanya nggak masuk sekolah itu karena saya ke sekolah lain. Sudah paham segmentasi berarti dia ya. Di situ wah ini nggak masuk orang-orang ini. Akhirnya saya ke sekolah lain. Dari mulai dari Blitar, Nganjuk, Telongaku, luar kota. Jombang, Luar kota. Ya. Jadi awalnya dapetnya 1 orang, ini sekolah di sini gitu ya. Mas, ini teman-teman udah tak kondisikan. Ya, Cuman bisa ke sini jam 1. Lah kalau jam 1 pulang saya aja jam 5 ya kan gitu. Wah, otomatis saya harus pulang duluan. Nah, di sekolah saya itu kita kan bisa lompat pagar. Hidup ini pilihan ya. Saya akan memilih. Saya harus memilih gitu. Akhirnya saya pilih lah, saya berangkat ke sana. Banyak bolosnya akhirnya. Dari situ demi memperjuangkan itu sih. Tapi ya itu Allah Akbar. Kalau sesuatu ya kalau difokuskan beneran jadi juga. Jadi juga. Dari situlah akhirnya kan baik-baik saja ini. Baik-baik saja. Itu merasakan nikmat lah sampai saya lolos SLC Super Leader Club. Jadi, ini tingkatannya ya. Tingkatannya, jadi saya paling tinggi udah tingkatannya. Dan masih muda. Yang lainnya kan pasti udah. Di atas saya masih paling muda saat itu. Terus akhirnya tiba-tiba itu ownernya itu memutuskan bahwa perusahaan ini collab. Nah, sedangkan di hari sebelumnya saya itu kan uang itu kan kalau ada member kan nggak tak bawa uangnya. Kita kasihkan ke upline, ke atasan. Terus habis itu dibagiin lagi. Terus otomatis ke owner kan, ke perusahaan lah. Uang yang tak masukkan tuh 17 juta mas. 10 orang baru masuk. Otomatis kan 17 juta ini butuh produknya. Kalau perusahaan menyatakan collab, kita kan nggak dapat produk. Kalau nggak dapat produk nggak apa-apa, uangnya 17 juta dikembalikan. Dan tidak itu nggak dikembalikan. Otomatis kan saya yang dikomplain. Dan otomatis saya juga yang mengembalikan. Karena aku ngerti ini sampean mas. Nggak benar itu. Dan saya tanya sampean mas. Mau nggak mau akhirnya ngambil rekening pribadi. Dan saat itu ya saya nggak keberatan karena masih berpikir saya masih ada uang gitu aja. Berpikir saya masih ada uang, ya kasih lah, emang bukan rezeki saya ini 17 tak kasih. Nah teman-teman di situ, kenapa ini goyang kan? Oke, collab dan orangnya kan kabur, nggak tahu kemana kan, tertelan bumi atau gimana. Dan ini kisah berulang kan, sebenarnya kisah berulang kan. Sampai sekarang pun bisa berulang kayak gini. Cuman pemainnya pemainnya mungkin itu ya, korbannya yang geser. Korbannya yang geser, yang kurang pintar juga. Terus akhirnya kelas 2 SMA itu saya ikut money game mas. Money game itu semacam yang lagi viral kayak kemarin tuh yang dilakukan sama Doni, sama bisnisnya Indra. Nggak ada. Cuman ngumpulin dibagi-bagi sampai nanti. Saya main judi online itu ya, money game itu sama forex dan trading. Siap. Jalan itu. Bahkan saya punya bikin robot mas. Yang juga lagi marak. Cuman yang sekarang itu kok lebih hebat, dapatnya ratusan miliar. Saya dulu nggak banyak. Logikanya sebenarnya sama, cuma skalanya aja yang beda. Bener, mungkin linknya kan sana lebih besar. Korbannya lebih banyak juga sih. Wah itu zaman-zaman saya, wah nikmat banget saya punya uang. Wah teman-teman satu kelas itu, oke traktir, teman di keluar traktir. Enteng sepele. 1 juta gampang, enak sih saya untuk naik gitu. Duit itu siapa? Gampang gitu. Sampai pada titik uang saya itu terkumpul, saya itu mau beli Celica mas. Yang harganya saat itu 350 juta. Orangnya bilang, ini perjanjiannya kalau sampean DP, ini kalau soalnya mau diambil orang mas, kalau sampean DP, karena barang langka kan itu. Nggak saman ambil, DP-nya sama hilang. Betul. Ini kesepakatan dulu. Oke sepakat, kita nggak bisa hanya sepakat tangan aja atau mungkin hanya bicara, tertulis mas. Wah ini orang kok luar biasa. Oke siap, ada tangan lah. Ya kan, saya DP 50 juta. Nanti uang saya cair, saya masukkan ke sana, masih ada sisa 200 juta. Keren. Pakai kacamata hitam. Kacamata hitam, jalan kaca Gumul ya kan, jalan Gumul. Siapa yang nggak ngelirik ke Fikri? Kan gitu. Nah,
itu keinginan saya. Salah gitu. lagi kayaknya Terus, motivasinya. terus hari Senin tuh upacara kan. Ya. Ya kok ya saat itu saya upacara nggak telat. Biasanya saya kan selalu telat. Jadi di depan gitu. Saat itu nggak telat, saya di belakang. Handphone itu kok getar terus gitu. Ternyata yang hari Jumat itu sebelumnya saya masukkan uang hampir sekitar 1,3. Itu kita masukkan bukan uang kita pribadi, itu uangnya member Yang juga. member yang teman-teman pada submit lah ya. sama submit yang percaya itu, dan kita juga pakai uang saya kan. Nah, uang saya yang kita masukkan mau tak buat beli selika. Nanti kan kalau cair dari 300 cair 400 kan. Ya, 300 cukup lah. cukup lah kan gitu pikir saya. Nah, dari situ dikabarkan perusahaannya collab, Mas. Mesti kamu kena last minute gitu ya. Ya Allah. Dan itu teman saya sendiri yang buat perusahaannya itu. Teman gini ya. Oh, lokal. Lokal. Ya. Money game lokal. Money game lokal yang ini saya. Ya. Menyatakan collab, Mas. Udah bubar gitu aja. Dia masih Kalau tanggung jawab 20% dikembalikan. 20%. Lah kita Jumat baru masukkan 1,3. Lah ini yang lainnya gimana, kan otomatis tanggung jawab, Mas. Wah, dari situ masalahnya besar banget saya. Ya. Terus dari situ collab kan. Saya lari, Mas, ke kantor. Itu kantor apa? Ke kantor money game-nya tadi. Oh, teman ini saya. nih. Yang collab tadi. Manajemennya ya. Manajemennya. Ya. Itu kan banyak anak-anak kan Ya. lagi upacara. Saya tuh, Bu, saya mau ke toilet dulu. Oh, nggak bisa, ini mau mulai. Bu, kebelet, minta tolong bentar aja. Saya ke toilet, lari, Mas. Kabur, dikejar saya itu. Ya. Wah, seru itu. Drama gitu? Drama itu. Kayak FTV dong. Itu saya lompat, langsung saya akhirnya naik motor. Untung motor saya itu tak taruh depannya SMP 4 di Kediri. Nggak tak masukkan di SMA. Dari situ langsung lah tancap gas saya. Wah, ke tempat udah ada polisi. Udah ada, banyak orang. Dan ownernya di Kediri juga? ownernya bilang bahwa ini hanya bisa mengembalikan 20% gitu. Kalaupun 30%, 10%-nya besok gitu maksimal. So kami nunggu besok 10% kan 25. Oke lah, daripada 0 rupiah nggak dapat apa-apa. Besoknya nggak datang, Mas. Rumahnya udah dikosongkan, terus dia udah nggak tahu kemana, kantornya udah kosong. Evakuasi pokoknya udah ya. Evakuasi pergi dia. Wah, dari situlah otomatis itu masalah makin besar. Investor kan ngejarnya di saya, Mas. Iya. Sama lagi kasus berulang ya. Kasus berulang. Lebih gede ngejarnya di lagi saya. ya. Kamu tuh nggak tahu jawab gini. Wah, itu. Dah. Lah kamu juga nggak makan uangnya kan di sono. Nah, itu tak jelaskan nggak mau tahu. Akhirnya saya itu punya motor balap, Mas. Jadi untuk ikut drag gitu. Motor saya yang saya punya saya jual. Kendaraan Ninja, terus motor-motor lain saya punya jual semua. Tetap dan tidak cukup. Itu belum nutup, masih belum cukup. Wah, luar biasa ini saya. Masih kurang. Sampai saya masih ingat masalah itu kan besar. Terus saya masih punya hutang masih 75 lah. Saya pulang sama ibu itu dikasih surat. Ke pengadilan. Ya nggih gitu. Saya kira ya apa surat tuntutan? Mungkin saya kira kan ya adik ketilang kan gitu. Saya kira kan gitu pikiran saya. Ternyata ketika saya ke pengadilan, Mas, saya itu kan nggak pernah pulang. Ke pengadilan tuh ternyata kedua orang saya cerai, Mas. Jadi habis itu. Jadi 1 minggu setelah saya collab itu, orang tua saya 1 minggu itu kok cerai. Broken home. Wah, terus setelah itu diputus sama pacar saya. Wah, saya masih ingat kata-katanya, dia tuh bilang, kamu tuh laki-laki nggak layak hidup di dunia ini. Masih ingat kata-katanya. Saya nggak layak katanya hidup di dunia ini. Wah, ini kurang ajar ini perempuan gitu. Akhirnya dari situ saya putus, Mas. Saya itu nggak pernah sholat, nggak pernah mau. Itu apa bentuk sholat. protes gitu ya? Ya, saya menyalahkan Tuhan. Saya menyalahkan Tuhan, dan teman saya itu gini, Fik, ayo ikut seminar. Nggak, ngapain? Nggak mau ikut kajian gitu. Nggak, ngapain ikut kajian? Allah, Tuhan itu nggak adil sama saya. Kalau adil, nggak mungkin saya dibuat hancur kayak gini. Orang tua ada broken home, hutang banyak. Terus udah pasti aku akan nggak naik juga kelas 3. Nah, gitu kan, salah bahasa saya kan gitu. Berantakan ya. Teman saya itu bilang gini, Fik,
ini ada seminar gitu. Nah, seminar apa? Seminar pengusaha, yang datang itu anaknya Bupati Mas Egi gitu. Terus yang punya dapur Solo, yang punya perusahaan ini, yang punya perusahaan ini gitu. Sampaikan, wah di mana? Di sana. Ayo ke sana lagi gitu. Wah, saya semangat kalau tentang usaha kan. Orang top-top nih. Orang top-top gini lah ke sana. Nggak taunya Mas di sana kajian. Saya kira itu seminar beneran Mas. Ternyata kajian Mas yang dibahas surga dan neraka. Mateng kok ya. Dari situlah saya tersadarkan dosa-dosa saya. Karena saya mencari uang yang nggak berkah, nggak baik, nipu orang dan sebagainya. Dan tujuan saya sebenarnya juga nggak nipu, tapi kan orang merasa tertipu. Dari situ akhirnya itu ustadznya jawabnya mudah, singkat. Nggak apa-apa, masih muda, itu namanya istidraj. Semakin kamu dikasih kenikmatan, semakin kamu nggak pernah dekat sama Allah. Jadi dimudahkan tapi malah makin tersesat ya. Makin tersesat. Dari situlah aku, ya Allah. Iya, tapi kayaknya dari ceritamu sih iya sih. Dari itulah akhirnya saya mulai memperbaiki dan ketemulah, setelah saya tobat itu ketemulah produk FCK. Nah itu partneran sama Mas Bagas itu. Ya. Nah, ini baru usaha yang beneran ya. Usaha yang lumrahnya usaha sudah ya. Ini ada barangnya, bener. dijual, keuntungannya ya sewajarnya, diproduksi ya. Ini sewajarnya, keuntungannya ya gitulah, tipis. Tapi saya menikmati proses itu Mas. Dan saya di situ sadar bahwa saya bilang ke investor bahwa ya kalau mau dibunuh ya bunuh saja, karena emang saya nggak punya uang gitu. Tapi ini Diris pun nggak keluar duitnya juga. Diris pun juga nggak keluar duitnya, dan tapi saya mempunyai prinsip bahwa saya ketika saya punya hutang, punya masalah kayak gitu, saya nggak lari Mas. Saya bertanggung jawab dan saya setiap bulan wajib menginformasikan keadaan saya ada dan tidak adanya. Jadi Pak mohon maaf ini adanya cuma 300.000, saya cicil dulu 300.000 gimana? Padahal hutang saya 30 juta satu orang, dan saya cuma 300.000 dan makanya saya ketika beliau itu hari kemarin itu sempat ada kendala di ekonomi, Mas saya pinjam, nggak banyak ngomong saya, ada uang kasih aja Bun gitu saya, karena ya saya terbantu juga. Karena orang itu mau menerima diberikan kelonggaran itu ya. Benar, kelonggaran. Tapi titik baliknya apa sih, Bro? Kalau dalam kehidupanmu? Titik baliknya pasca ngaji itu. Jadi kepercayaan saya kepada Tuhan. Jadi kita tuh kadang kan kalau saya itu melihat anak-anak teman-teman seusia saya itu sholat aja. Kalau saya itu sholat dan meyakini bahwa Allah itu ada dan Allah pasti membantu. Jadi itu yang saya yakinkan terus dalam diri saya. Saya sampai pada titik gini Mas, tiba-tiba tuh orang telepon, Mas ini bener dengan FCK ya? Dulu kan saya promosinya masih lewat Facebook aja, Instagram belum. Lewat Facebook, lewat taunya dari mana? Dari Facebook Mas gini. Iya saya ini mau order 1000 piece. Dulu padahal orderan paling banyak saya itu paling 500 piece kan gitu satu orang. Ini satu orang 1000, Bu beneran toh? Iya ini saya transfernya kemana? Oh iya Bu tak kirim ya lewat WA untuk rekeningnya. Dulu masih BBM belum WA. BBM akhirnya. BBM Javelin. Jadi BlackBerry itu saya kirim dan itu langsung ditransfer Mas. Nggak hanya 1000, pernah sampai 3.000 ke 4.000 piece satu orang. Dan itu saya emang orang ini investor udah butuh uangnya, itu ada uangnya. Dan akhirnya lunas 2 tahun. 75 juta itu kalau dia money game ya 75 juta sebulan Mas. Kalau itu 2 tahun rasanya hampir 2 tahun Mas. Karena bisnis yang wajar ya. Yang wajar Mas. Saya merasakan, waduh Masya Allah. Jadi saya menikmati proses tersebut sampai pada akhirnya usia 19 tahun saya udah nggak punya hutang Mas. Saya kan merasa wah tenang, mentas. 19 tahun sudah bebas hutang. Bebas hutang. Happy, hidup tenang. Tenang banget Mas. Saya itu merasakan tidur habis subuh jam 6 itu sampai jam 10 sampai jam 12 siang wah tenang. Saya nggak ada. Habis subuh tidur. Jam 6 Mas, jam 6. Jam 6. Habis matahari naik itu saya tidur. Itu sampai jam 12 siang merasa tenang. Terus sampai pada titik 3 bulan, 4 bulan tuh kok
hidupku kok tenang-tenang gini aja, nggak ada tantangan, nah, kayak gitu. Aku tak nyari susah gitu. Enggak, saya nggak ada pikiran nyari susah. Saya tak nyari tantangan baru lah gitu. Ya, tantangan. Nyari tantangan baru Biar lah. lebih greget gitu. Akhirnya saya nyoba. Kita bisnis apa lagi nih, Nay? Kok jamur gini-gini aja, mana gini. Jamur itu kalau dikencengin ya kan, kendala kita adalah di petani. Suplainya. Ya. Nah, kayak gitu. Karena orang order kan, Mas saya akan order tanggal segini, kan Allah nggak ngasih clue itu. Tiba-tiba Mas saya order 3.000 piece, minta tolong 3 hari selesai. Wah itu piye gitu cara nyelesainnya. Kalau apa yang perlu dijamurkan ini? Kalau basreng dan lain-lain masih mudah, itu masih bisa tepung ya. Basisnya tepung. Itu mesti kendala di situ. Kita coba lagi apa. Dulu dropship ya kan. Coba dropship gitu. Wah kok dropship kayaknya si partner saya nggak setuju. Nggak usah, fokus ini aja gitu. Nah, dari situ, oke, akhirnya dari situ saya ambil tantangan baru. Yaitu? Akhirnya saya dikasih tahu, ditelepon sama orang itu, diajak bisnis. Itu bisnis konveksi. Konveksi. Ya. Mau bikin? Jadi mau bikin konveksi, jadi katanya dia itu dapat proyek dari pabrik. Oh, jadi sudah pegang order lah ya. Sudah pegang order. Tinggal ngerjainnya ini. Tinggal ngerjainnya 2.000 ke 3.000 kaos per minggu. Ya. Nah, kalau dihitung-hitung, wah ini kalkulasi butuh modalnya 250 juta kan gitu. Wah, untung ini kan gitu. Ya. Oke. Siap, tapi ini baru berjalannya 3 bulan lagi. Ya kok proyek kok 3 bulan lagi? Ya kan aku bertanya di situ. Ya. Wah, iya Mas, karena gini-gini ya. Penjelasan dia itu masuk akal menurut saya, menurut ilmu saya saat itu. Menurut Fikri yang doif. Terus akhirnya oke lah. Dan ternyata sebelum itu saya diajak lagi, Mas, ini ada bisnis nirwana, ikan nirwana. Ini menjanjikan juga, Mas. Apa jenis ikan kah? Jenis ikan. Kan kayak gurame, nirwana kayak gitu. Dari situlah akhirnya jalan bisnis tersebut. Peternakan. Modal 50 juta katanya awal. Ternyata 50 juta kurang. Injek lagi 50 juta sampai akhirnya 100 juta kan. Nah, waktu panen kan 3 bulan pas panen ketika itu konveksi jalan. Konveksi dipercepat, Mas. Setelah ikan itu dawang masuk 100 juta, 1 bulan proyek ini masuk katanya. Oke, saya deal. Saya kan ke Sumedang akhirnya. Di Sumedang dulu, Mas. Di Jawa Barat sana. Oke, deal-dealan sama pabriknya. Ini ngapain? Beli tahu? Beli jahit tadi. Lo kan tahu Sumedang tadi. Iya, beli tahu Sumedang. Terus pulang lagi saya. Dari situ akhirnya sewa tempat, beli mesin jahit, mesin dan sebagainya. Produksi ini ya. Produksi di situ. Mana Mas proyeknya? Udah mulai bisa keluar gitu. 1 minggu lagi. Tunggu 1 minggu, tunggu 1 minggu. Nggak keluar-keluar, Mas. Belum. Nggak keluar-keluar. Nah, uang itu dari 250 juta udah habis buat sewa ini, buat beli mesin ini. Dan itu ketika itu saya gini, loh Mas ini mesin habisnya berapa ini kemarin? Gini, karena kan saya percayanya ke temen, itu kan besar. Gak terlalu ngecek ya? Gak terlalu ngecek ya, mudah ini luar biasa. Makanya dari sekarang itu lebih hati-hati. Jadi akhirnya percaya aja. Ini habisnya segini. Ketika saya, ini dia itu beli mesin itu 1,5 juta. Tapi dibilang di notanya sendiri 3 juta. Oh, ya lumayan udah profit dari situ ya. Maaf, Mas. Dan itu mesinnya kalau 1 nggak apa-apa. Ya, nah, kalau 10 kan gitu. Ya. Itu masih mesin jahit tok, belum mesin obrasnya, belum mesin yang lainnya. Salahmu nggak pinter. Lah, itulah. Dari situ loh kok gini. Nah, dari situ lah. Singkat cerita, itu saya ketipu 350 juta. Tapi untungnya saya masih ada bisnis, yaitu tadi FCK. Ya. FCK. Nah, FCK saat itu ada penurunan omset, Mas. Karena saya sendiri nggak fokus di FCK. Partner saya sendiri juga nggak fokus di FCK. Ya. Otomatis kan FCK sendiri nggak ada yang handle. Yang benar-benar untuk nerjun di situ, fokus di situ. Nah, dari situlah akhirnya omsetnya turun berantakan juga. Di sisi lain akhirnya partner saya yang handle semua. Wah, ini harus salah satu yang handle. Karena kamu masalah mungkin masih banyak, kamu selesaikan dulu. Ya. Kamu selesaikan dulu. Saya bingung menyelesaikannya dari mana.
Saya tuh kayak curut dibalik Mas, nggak tahu mau kemana. Kayak juru di balik. Nggak tahu mau kemana, bingung mau nggak kemana. bisa terbang dong. nggak tahu ngebleng otak saya itu. Lah terus ya ini untuk saya pribadi sih. Mungkin teman-teman ada pro kontra. Saya akhirnya sering dengerin Ustadz Yusuf Mansur tentang pertolongan Allah, tentang keajaiban pertolongan Allah. Saya selalu dengarkan baca waqiah setelah sholat subuh, dan itu dibaca sampai matahari naik. Jadi mulai habis sholat subuh itu saya baca Quran terus Mas, baca Quran terus di sholat di masjid gitu. Sambil saya nggak pernah lepas, namanya sholat malam tuh tak pegang benar-benar sholat malam tuh nggak tak lepas. Dan bahkan saya berpikir sampai sejauh ini. Jadi sampai berpikir kalau anak muda itu ngaji dan juga sholat, terus dia juga usaha, Allah ngelihat saya itu gak bercahaya nanti di dunia, sama kayak ngeliat bintang. Padahal bintang di atas itu kan banyak sebenarnya, tapi kenapa yang bercahaya cuma satu? Wah, saya ingin akhirnya tambah amal lagi, sholawat 1000 kali, istighfar 1000 kali, duhalnya 12, tak genepin qobliyah ba'diyah, tak lengkapin Mas, dan itu tak tulis selama 40 hari. Jadi jadi kayak ada challenge lah ya. Jadi challenge, karena saya nggak tahu mau kemana. Karena menurut saya yang paling minim modalnya, yang nggak modal, itu hanya itu yang bisa saya lakukan. Itu nggak modal Mas, beneran. Tetap gitu lagi motivasinya ini. Dan saya akhirnya, adik saya itu setiap sekolah biasanya kan naik motor ya. Nah, itu tak antar Mas sekarang. Ya. Nah, saat itu, Dik, tak antar aja gitu. Kenapa sama ngantar aku? Mas, nggak apa-apa, tak antar. Nah, setelah tak antar adik saya kan bensinnya masih ada tuh. Terus saya tak muter pakai motor tersebut. Setiap ada orang yang di situ kesusahan, banyak bocor atau bensinnya habis, saya bantu. Dan ketika itu saya gini, ya Allah, saya bantu umatmu, dan saya mohon bantu selesaikan masalahku. Gitu. Terus saya ke masjid itu, orang-orang yang udah pergi, saya bersihkan masjid. Ya Allah, saya bersihkan rumahmu, masjidmu, saya mohon bersihkan juga semua masalahku. Doa aku cuma minta tolong semua masalahku diselesaikan Mas. Nah, itulah akhirnya saya ikut kakak saya awalnya itu. Ikut kakak saya itu jadi pegawainya, jadi kurir. Kakak saya ini mau digaji berapa? Wes terserah mau gaji saya berapa, lihat dulu kerjaan saya. Kalau kerjaan saya pantasnya 1 juta, kasih 1 juta. Kalau 2 juta, kasih 2 juta. Kalau pantasnya 500.000, ya kasih 500.000. Lihat dulu kerjaan saya Mas, intinya gitu saya bilang. Karena saya kan juga ngeliat dulu. Karena pikirnya gak pantas, ternyata gaji kan nggak enak juga kan gitu. Otomatis sengasihnya sesuai dengan kinerja. Sesuai dengan kinerja. Saya ikhlas lah mau dikasih berapa. Dari situ saya lihat Masku itu, usahanya kan Tokopedia, kirim-kirim paket banyak ya Masku. Itu saya masih belum bisa mikir gimana caranya dikasih tahu, tuh ngeblank juga nggak paham. Dan sampai pada titik akhirnya saya itu ada orang itu perlu bantuan kirim beras sama gula Mas, 10 ton masing-masing setiap minggu, jadi total 20 ton dikirim ke Sidoarjo. Dan itu kontraknya selama 6 bulan, dan saya mendapatkan keuntungan bersihnya 16 juta dalam 1 bulan dalam kerjaan tersebut. Dan saya bisa nyicil ke investor 15 juta setiap bulan. Saya masih ada uang 1 juta buat hidup sama ikut kakakku tadi. Kan kirim kayak gitu pakai truk kan 1 minggu sekali, pakai truk fuso gitu. Nah dari situ akhirnya saya mulai, Mas, saya pengen usaha sendiri boleh gak aku gitu. Woi kamu apa? Tak modali ya? Kakak saya dengan spontan tak modali, tak ajari sekalian gitu. Akhirnya dimodalin, yaitu dropship tadi. Dan itu awal mulanya itu jauh lebih besar dari punya kakakku. Dan saya itu dapat keuntungan sehari itu bisa 3 juta, 4 juta bersih. Aku gini, kok bisa Mas Yono? Aku dia bingung, kamu kok iso ngono Mas itu. Saya itu juga bingung loh. Dan hutang saya lunas, nggak ada 1 tahun, yang 350 juta tadi dari dropship tadi. Sampai saya bilang pengen punya gudang dikasih, pengen punya kantor dikasih sama Allah. Sampai akhirnya tadi mau nikah. Nyambung, jadi ada 3 fase penting dalam kehidupannya Fikri ya. Pahit 17, ya, prahara di usia 19, ya, dan pernikahan. Tapi alhamdulillah ketika menjalani dengan ikhlas, ya, menjalani dengan sebaik-baiknya, dan tetap ya semua ini atas kehendak Allah. Maka tugas kita itu adalah kalau ada apa-apa minta tolongnya jangan salah,
langsung sama Allah ke pusat. ke pusatnya. Tapi luar biasa memang respect Iya. saya akui ya. Iya. Ini Fikri dengan perjalanan hidupnya semoga jadi insight, jadi inspirasi untuk kita, apalagi di usianya yang masih sangat muda ya, perjalanannya masih panjang ya. Jangan kena money game lagi ya. Tenang, saya Terima kasih, dan kita pamit dulu untuk para pemirsa channel YouTube Pecah Telur ya. Jangan lupa subscribe ya, bantu kita untuk bisa mencapai 1 juta subscriber, karena akan jadi sebuah pencapaian juga untuk sebuah channel YouTube dari daerah ya. Like, comment, share. Untuk yang dari Kediri dan sekitarnya boleh komen dari Kediri mana nih, lokal hero Kediri bos ya. Dan kalau ketemu saya atau Fikri di jalan, jangan lupa disapa ya. benar sekali. Nambah silaturahmi, nambah rezeki ya. Kita pamit dulu, dan tetap sehat, tetap semangat ya, dan tetap memberi manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.